Pada tahap pengerjaan integrasi API Banner, pertama kita akan memanggil variabel yang disimpan di file.env ini. Di file.env ini ada 3 variabel yang sebelumnya telah kita buat, yaitu moviedb base URL, moviedb image base URL, dan moviedb API key. Ketiga variabel tersebut akan ditampilkan di file moviecontroller.php di dalam fungsi index ini. Untuk memanggil ketiga variabel tersebut, kalian bisa menambahkan kode base URL sama dengan env, lalu di dalamnya itu nama variabelnya. Saya coba kopikan saja moviedb base URL, kemudian yang kedua adalah image base URL, dan yang ketiga adalah API key. Nah, nanti ketiga variabel ini akan diteruskan ke home.blade.php kita. Jadi ketiga ini sangat berguna untuk integrasi API Banner. Kemudian selanjutnya kita tambahkan library bawaan, yaitu use illuminate /support package dan disininya http, karena kita akan melakukan pemanggilan eksternal API. Pastikan di dalam fungsi env ini disamakan nama variabelnya dengan file env. Jadi moviedb base URL dengan moviedb base URL, yang ini untuk image base URL, dan yang ini untuk API key. Selanjutnya kita akan melakukan pemanggilan eksternal API menggunakan library http ini. Kita akan menggunakan API yang endpointnya itu trending, /movie/week. Jadi kalian bisa cek juga di dokumentasi officialnya, ada beberapa option, tetapi untuk banner kita akan menggunakan media type-nya itu movie yang ada di sini, dan time window-nya itu menggunakan yang week, jadi yang mingguan. Untuk struktur responsnya itu seperti ini, ada page, results berbentuk array, lalu ada total page sama ada total results. Di sini struktur isi dari results-nya ada adult, backdrop pet, ID, title, original language, dan lainnya. Untuk itu kita coba buat dulu pemanggilan API-nya. Hit API banner. Kita tambahkan di sini banner response sama dengan tp.2 get. Ini menggunakan http get karena dari dokumentasinya juga disuruh menggunakan metode get, bukan post, put, atau delete, tetapi get. Lalu di sini kita tambahkan kurung kurawal $base URL, samakan dengan yang kita buat variabelnya base URL /trending /movie /week, lalu koma. Ini adalah parameter yang akan dikirimnya. Parameter yang akan dikirim tentu saja
API key karena perlu validasi API key. Jika dilihat di official dokumentasinya, perlu mengirimkan query string, yaitu bernama API underscore key. Jadi di sini ditambahkan API underscore key, lalu isi value tersebut dengan variabel API key ini. Yang ada isinya tuh ada di file env seperti ini. Jangan lupa di save terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita akan prepare dulu untuk responsnya. Kita akan tampilkan di variabel banner array. Kita buat dulu variabelnya karena kan datanya tuh ada lumayan banyak. Jadi kita cuman akan mengambil 3 saja gitu untuk kebutuhan banner di sini. Jadi kita siapkan dulu variabelnya di banner array. Ini menandakan empty array. Kemudian selanjutnya tambahkan pengecekan dulu apakah ada isi atau tidak untuk API response-nya. If banner response successful. Fungsi ini bisa kalian cek di official dokumen dari library ini karena ada beberapa fungsi bawaan yang berguna untuk yang bisa kita gunakan nanti gitu. Jadi untuk successful ini apakah si respon sukses, seperti apakah terkena kendala atau tidak, karena terkadang kan kalau memanggil API sangat bergantung dengan koneksi internetnya. Kemudian ketika dia sudah sukses pemanggilan API-nya, kita coba lagi cek kesediaan datanya. If di result array sama dengan banner response object result. Nah, fungsi ini tuh untuk mengambil nilai objek results dari response. Jika kalian lihat di contoh respon ini, kan ada page result, total page, sama total results. Nah, untuk fungsi ini tuh mengambil objek yang results ini. Jadi ditampung dulu di satu variabel untuk dilakukan pengecekan apakah array-nya berisikan data atau tidak. Karena pengecekan ini dilakukan untuk memastikan apakah API kita berjalan dengan normal atau tidak. Untuk pengecekan array-nya bisa dicek seperti ini. Jadi nanti result array-nya itu akan dicek dulu apakah tersedia atau tidak, karena takutnya itu responsnya sukses tetapi tidak ada objek results. Jadi ketika tidak ada pengecekan ini bisa jadi si website kita akan crash. Kemudian selanjutnya itu kita coba buat satu buah variabel lagi di sini, max banner, diisi 3 untuk menandakan maksimal item yang akan kita tampilkan.
Kemudian saya coba buat looping response data for each result array as item. Nah, ini berguna untuk melooping seluruh data dari respons, karena kita hanya akan menampilkan 3 data dari seluruh data yang ada. Misalkan datanya ada 20, berarti kita hanya menggunakan 3 data pertama saja. Di sini array push banner array item. Nah, di fungsi ini tuh akan menyimpan atau mengcopy data pertama atau data dari hasil looping ke banner array. Jadi ini tuh yang akan berisi 3 item saja gitu. Jadi ini itemnya di set ke array yang bernama variable banner array ini. Kemudian kita lakukan pengecekan jumlah dari banner array. Nah, saya coba tambahkan komen set response data to new variable max 3 items. Nah, jadi ini adalah pengecekan apakah si banner array-nya tuh sudah ada 3 data atau belum. Jadi ketika sudah berisi 3 item, akan memanggil fungsi break. Break itu berguna untuk memberhentikan looping yang sedang berjalan. Jadi misalkan sudah looping ketiga, tidak akan lagi looping keempat karena sudah masuk ke pengecekan ini. Jadi ini berguna untuk memastikan data bannernya itu cuma 3 saja yang ditampilkan. Selanjutnya kita kirimkan variabel ini ke view kita. Caranya dengan menambahkan seperti ini, base URL sama dengan base URL. Skema yang dikirimkan ke view kita itu menggunakan key value. Jadi ini key yang akan digunakan nanti di home.blade.php-nya, dan value ini nilai yang dikirimkan dari controller. Jadi nanti menggunakan key ini di home.blade.php-nya. Saya akan coba jelaskan nanti. Image base URL, image base URL, API key, banner array. Jangan lupa di save. Jadi nanti di home.blade.php-nya akan memanggil 4 variabel ini, yaitu base URL, image base URL, API key, dan banner. Tentu di home.blade.php-nya itu memanggilnya itu pakai tanda dolar juga, karena itu menandakan variabel di PHP ini. Setelah ditambahkan seperti ini, kalian bisa akses file home.blade.php-nya. Kemudian di bagian banner data ini kita akan menambahkan for each dari data banner. Caranya bisa menggunakan kode seperti ini.
Lalu di bawah div-nya itu ada and for each. Jadi ini adalah key yang di set di controller yang banner ini, yang banner. Lalu di for each seperti yang dilakukan di controller seperti ini, ada for each biar melooping isian dari array yang telah kita set sebelumnya. Kita save dulu. Jika kita lihat, maka datanya sudah ada 3, karena sebelumnya kalau kalian cek seperti ini masih kosong, belum ada for each, datanya kan masih statis ya. Tetapi ketika kita tambahkan tadi for each dari data array, jika di save maka datanya sudah ada 3. Tetapi karena ini belum ada validasi bannernya, maka ditampilkan semuanya seperti ini. Kedepannya nanti kita akan buat validasi untuk menampilkan satu data saja, jadi tidak menumpuk seperti ini. Kemudian kita coba ubah title-nya di sini. Kita hapus dulu, lalu gunakan kode seperti ini, banner item. Oh, sorry, ininya kurang banner item title. Saya coba save dulu untuk menampilkan judul filmnya. Kalau misalkan berhasil, maka tampilannya itu akan seperti ini. Kenapa menggunakan atribut title? Karena kalau kalian cek lagi di struktur API-nya, judulnya disimpan di atribut title ini. Jadi untuk mengaksesnya juga tinggal memanggil atribut title. Kemudian untuk deskripsinya bisa menggunakan yang overview ini. Jadi itu berguna untuk deskripsi. Untuk menampilkannya juga sama, menggunakan banner item lalu tanda panah overview. Kemudian save, kemudian kita cek lagi, maka teksnya sudah berubah juga. Lalu selanjutnya kita coba buat satu buah variabel untuk menampilkan gambar juga, php lalu di sini kita coba tambahkan banner image sama dengan tik 2 image base URL original, lalu banner item backdrop. Saya coba jelaskan dulu untuk kode ini. Kalau kalian cek di atribut backdrop path, URL yang disediakan oleh API itu tidak full URL, hanya bagian akhirnya saja seperti ini. Oleh karena itu, kita memerlukan image base URL yang berisikan base URL untuk menampilkan image seperti ini. Ini didapatkan dari dokumentasi officialnya di bagian getting start lalu image. Jika kalian cek seperti ini, ada image.tmdb.org/t/p dan /w500. Untuk w500 ini dinamis, tetapi karena kita menggunakan
banner kita ganti W500 ini dengan original. Jadi original file yang ada eh, di MDB-nya. Jadi bisa membuat seperti ini variable banner image untuk menampilkan gambarnya. Ketika sudah dibuat ini, kita akan tampilkan di bagian tag image ini. Kita hapus saja, lalu tampilkan seperti ini. Jangan lupa di save, kita cek dulu, maka tampilannya akan berubah seperti ini jika kode yang kita buat sudah sesuai. Selanjutnya kita akan tambahkan ini yang ganti ref_movie/id agar dinamis untuk link yang ada di tombol detail ini, karena sekarang kan masih statis juga. Kita bisa menambahkan dengan cara hapus ID ini, lalu tambahkan banner item ID seperti ini. Kita save terlebih dahulu, maka ketika kita hover lagi di bagian bawah sudah berubah jadi angka seperti ini. Oke, jika sudah, kita akan coba buat fungsi JavaScript agar bannernya hanya menampilkan satu data saja di satu waktu, tidak seperti ini. Kita tambahkan fungsi JavaScript di bagian bawah sebelum tag body ini. Pastikan di div terakhir dan sebelum penutup bodinya untuk menambahkan JavaScript ini. Kita tambahkan dulu fungsinya. Fungsinya itu akan kita beri nama slide position, slide index, fonts, slide, dokumen, get element by class name, slide. Fungsi ini akan memanggil komponen HTML yang menggunakan kelas slide. Jika kalian cek lagi, di banner ini ada kelas yang bernama slide yang sebelumnya kita telah tambahkan juga. Jadi untuk mengambil komponen tersebut bisa menggunakan kode berikut ini. Kemudian selanjutnya kita buat satu buah default index di atas fungsi tersebut. Kita tambahkan let slide index dengan 1. Ini default active slide-nya. Kemudian kita tampilkan di fungsi tersebut. So slide index. Jadi secara default akan menampilkan slide yang pertama, bukan yang di tengah. Jadi jika kalian mau customize bisa diisi di sini yaitu 1, 2 atau 3. Jadi yang kiri, tengah atau kanan gitu secara defaultnya. Jadi ketika di refresh nanti maka yang ditampilkan itu yang paling kiri dulu. Seperti itu. Kemudian kita coba tambahkan lagi di sini
agar menampilkan kesan looping effect. Jadi setelah diklik tombol kanan 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 akan berfungsi dengan normal gitu ya. Misalkan sudah di bagian paling kanan nih. Terus ketika diklik kanan lagi akan kembali ke eh, bagian paling kiri. Itu caranya bisa ditambahkan kode seperti ini. Slides length slide index sama dengan 1. Lalu di sini if position kurang dari 1, slide index slide length. Jadi ketika posisinya lebih dari 3 maka akan di set lagi ke 1, dan ketika posisinya kurang dari 1 akan di set ke isi 3 gitu. Jadi ketika sudah di paling kiri, klik tombol kiri akan balik lagi ke bagian paling kanan. Ketika sudah di bagian paling kanan, terus kita klik tombol kanan akan kembali lagi ke posisi paling kiri. Itu adalah gunanya fungsi ini, memberikan kesan looping effect seperti itu. Kemudian selanjutnya itu kita akan coba hilangkan dulu si komponen bannernya, jadi hanya menampilkan satu data saja di satu waktu. Caranya bisa looping dulu seperti ini, slides length index plus slides index class list add hidden, kemudian slide index class list remove hidden. Nah, saya coba tambahkan komen dulu. Slides show active slide. Nah, jadi pertama itu kita hilangkan dulu semua bannernya, jadi tidak ditampilkan apa-apa. Kemudian kita tampilkan satu data saja setiap satu waktunya gitu. Jadi di looping ini kita menambahkan kelas hidden. Jadi hidden itu berguna untuk menghilangkan atau tidak menampilkan komponen bannernya. Ketika semua datanya sudah ditambahkan kelas tersebut, kemudian kita hilangkan kelas hidden itu di yang active slide. Caranya dengan mengakses array slides ini. Biar tidak membingungkan, saya coba tambahkan slides array aja seperti ini. Slide. Nah, jadi di slide array ini kita ambil yang lagi aktif, yang ditandai dengan variabel slide index. Kenapa di sini dikurang 1? Karena slide index ini dimulai dari angka 1, sedangkan array itu umumnya dimulai dari indeks ke 0. Jadi dikurangi 1 karena kan contohnya di sini nilainya bernilai 1 untuk banner pertama. Berarti banner pertama itu ada di indeks ke 0. Jadi 1 kurang 1 berarti 0 kan. Jadi itu indeks ke 0 yang paling kiri, kita remove class hidden-nya. Ketika kalian save nanti, terus dicek di sini, di halaman websitenya akan menampilkan banner satu data di satu waktu gitu, tidak seperti sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya itu tambahkan fungsi move slide move step
seperti ini. Jadi ini fungsi untuk mengganti data banner di sini. Caranya dengan slide index, move step. Jadi nanti si slide indexnya itu akan ditambahkan di parameter dengan parameter move step ini. Lalu kita cek ke bagian sini, di bagian buttonnya kita akan menambahkan on click move slide min 1. Lalu untuk X buttonnya kita tambahkan on click move slide 1. Jadi misalkan saya beri contoh ketika slide indexnya ada di 1, berarti di paling kiri kan. 1 dikurangi min 1, 1 ditambah min 1 berarti kan 0 ya. Jadi 0 akan masuk ke bagian fungsi ini. Jadi si slide indexnya itu akan berada di nilai 3. Jadi otomatis ketika di bagian paling kiri nanti, ketika belum di save, saya save dulu. Saya coba lihatkan. Oke, indikatornya belum jalan karena belum saya tambahkan kodenya. Saya coba tambahkan dulu kodenya agar tidak membingungkan. Jadi intinya tuh next buttonnya itu sudah jalan untuk sekarang dan press buttonnya itu sudah jalan. Tapi untuk indikatornya belum berjalan dengan normal karena kita belum menambahkan kode validasinya. Kita akan coba buat validasinya dengan cara seperti ini. For post sama dengan 1, lalu post count banner post plus and for. Ini kita hapus dulu. Ini hapus dulu. Cukup kelasnya itu seperti ini. Lalu tambahkan fungsi on click. Current slide post. Nah, jadi nanti indikatornya itu akan dinamis juga menyesuaikan data bannernya. Lalu tadi kita hapus warna backgroundnya dan kita akan set di JavaScript. Kemudian untuk fungsi on click ini agar ketika nanti diklik si indikatornya akan berubah juga data bannernya. Kita coba buat dulu fungsinya di bawah sini. Fungsinya itu bernama current slide. Lalu di sini ada position sama show slide lagi. Slide index sama dengan position. Jadi menampilkan data sesuai dengan indikator. Setelah didapatkan fungsi seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan validasi juga untuk indikatornya. Caranya dengan dots array document get elements by class name
sini ada dot. Jadi kelas dot ini tuh yang ada di indikator. Ini bukan kelas Tailwind, jadi kelas custom class yang kita buat sebelumnya gitu. Sama seperti slide, jadi kita mengakses HTML-nya menggunakan kelas dot itu. Kemudian sama langkah berikutnya itu kita coba hilangkan dulu untuk si indikator yang lagi aktifnya gitu. Sama seperti banner, kita coba tambahkan index dot length index plus plus, kemudian di sini dot array index class list remove delay develop 500. Saya akan coba jelaskan nanti. Saya coba ketikkan dulu index class list add baby white dots array slide index min 1 class list remove baby white dots array slide index min 1 class list add baby develop 500. Oke. Ini remove active status set active status. Oke, saya coba jelaskan dulu untuk kode berikut ini. Untuk yang pertama itu sama seperti slide sebelumnya. Jadi kita coba buat dulu si indikatornya itu berwarna putih semua gitu. Itu menandakan si indikatornya itu kondisi idle atau tidak aktif. Jadi kondisi aktifnya itu ditandai dengan warna background biru, dan kondisi idle-nya ditandai dengan warna putih. Jadi kita coba buat semuanya idle dulu berwarna putih seperti ini. Lalu kita set yang lagi aktif dengan warna biru. Jadi kita hapus dulu kelas background white-nya, lalu menambahkan background biru seperti ini. Kita save dulu, lalu kita cek. Sebentar, saya coba cek dulu apakah ada yang salah. Banner dots array dot saya coba cek dulu. Oh, ini saya ada salah di fungsi for. Di sini harusnya dots array. Kita save lagi, kita coba cek. Nah, indikatornya sudah tampil. Jadi pastikan samakan si variabelnya dengan yang kita buat, yaitu dots array. Jadi ketika kita klik next button seperti ini, datanya sudah terintegrasi antar indikator dan data bannernya. Jadi kita tidak bingung lagi gitu. Itu pentingnya indikator di banner ini. Dan looping efeknya juga sudah berjalan. Ini yang telah tadi saya sebutkan sebelumnya. Jadi ketika di bagian paling kiri, lalu klik tombol pref button, maka akan beralih ke bagian yang paling kanan. Jadi menimbulkan efek looping. Seperti itu. Nanti di bagian detailnya ini akan menampilkan halaman detail, tetapi
pengerjaannya di step selanjutnya. Jadi untuk pengerjaan API banner sudah sampai di sini. Jika kalian mengalami kendala, kalian bisa coba chat di grup Discord. Nanti akan saya bantu di sana. Terima kasih, semoga bermanfaat.